Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang genetika Mendel 2 dengan dosen pembimbing Ibu Diandra Oriza MPD, dengan anggota kelompok saya sendiri Iin Sapitri dengan NIM 2071816. Selanjutnya ada Ica Eprianti dengan NIM 2071830, dan yang terakhir ada Istiqomah dengan NIM 2071825. Adapun bagian pokok pembahasannya, yang pertama ada latar belakang teori hukum Mendel 2, yang kedua ada bunyi hukum Mendel 2, yang ketiga ada teori pewarisan sifat, dan yang keempat ada percobaan Mendel. Langsung saja kita ke penjelasan materi yang pertama. Latar belakang teori hukum Mendel 2. Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induknya kepada keturunannya. Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, seorang biarawan dari Australia menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum, kemudian hasil persilangan ditanam dan diamati selama 12 tahun. Alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan adalah: yang pertama, memiliki pasangan sifat berbeda yang mencolok. Yang kedua, melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk melakukan penyerbukan cepat. Dan yang terakhir, mempunyai keturunan yang banyak. Dalam percobaannya, Mendel melakukan perkawinan silang dengan penyerbukan sendiri antara dua varietas ercis yang berbeda sebagai induk-induknya. Turunan hasil perkawinan silang ini disebut hibrid, sedangkan prosesnya disebut dengan hibridasi. Selanjutnya, hukum asortasi bebas atau hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lainnya. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Di sini saya Ica Eprianti akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat atau yang lebih dikenal dengan hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat yang disebut dengan genetika. Pewarisan sifat itu dapat ditemukan oleh kromosom dan gen. Ada beberapa teori yang membahas tentang pewarisan sifat-sifat keturunan, yaitu yang pertama teori embrio, teori yang menyatakan bahwa semua hewan berasal dari telur. Yang kedua, teori prepolmasi, teori ini yang menyatakan bahwa telur mengandung semua generasi yang akan datang sebagai miniatur yang telah terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, teori epigenesis embriologi. Teori ini menyatakan bahwa ada kekuatan vital dalam benih organisme dan kekuatan ini menyebabkan pertumbuhan embrio menurut pola perkembangan sebelumnya. Yang keempat, teori plasma nutfah. Teori ini menyatakan bahwa ada kekuatan vital dalam benih organisme dan kekuatan ini menyebabkan pertumbuhan embrio menurut pada perkembangan sebelumnya. Yang kelima, teori pengenesis. Teori pengenesis, teori yang menyatakan bahwa setiap bagian tubuh dewasa menghasilkan benih kecil yang disebut dengan gemula. Kenalkan, nama saya Istiqomah. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2. Nah, dihibrid di sini maksudnya harus memiliki dua sifat beda. Nah, langsung saja untuk persilangannya. Ini soalnya dua sifat beda yang dimaksud di sini yaitu
D besar, D besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, dan K kecil. Nah, setelah dapat P1, kita lanjut ke gamet satunya. Nah, gamet satunya ini didapat dari ini. Nah, caranya B besar digabungkan dengan K besar, disilangkan begini. Nah, yang ini juga sama. Caranya seperti itu. Maka dapatlah genotit satunya 4 B besar, K besar. Dan yang ini juga dapat 4 B kecil, K kecil. Nah, ini disilangkan lagi, barulah dapat F1-nya. Nah, F1-nya ini 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, yang ini tinggal digabungkan B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Nah, dapatlah fenotip satunya semua 16. B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Artinya B besar, B kecil, K besar, K kecil ini dinamakan dengan bulat kuning. Nah, kenapa semuanya 16 ini bulat kuning? Karena di sini terdapat dominan. B besar ini dominan, K besar ini dominan. Nah, walaupun di sini dapat B kecil, K kecil, itu tidak mempengaruhi karena di sini dia B besar dan K besar. Nah, lanjut kita masuk ke fenotip 2-nya. Fenotip 2, B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini caranya sama kayak tadi, kita silangkan. Maka dapat gametnya, gamet 2-nya, B besar, K besar, B besar,
bulat kuning, ini bulat kecil berarti hijau, ini keriput kuning, dan ini keriput hijau. Nah, kita buat perbandingannya. Berarti bulat kuning dibandingkan dengan bulat hijau, kemudian ada lagi keriput kuning dan keriput hijau. Nah, kita hitung berapa bulat kuningnya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berarti bulat kuningnya ada 9. Kemudian kita cari lagi bulat hijau. Bulat hijau 1, 2, 3. Bulat hijaunya 3. Kemudian kita cari keriput kuning. Keriput kuning 1, 2, 3. Keriput kuning 3. Kemudian keriput hijau 1. Nah, jadi perbandingannya 9:3 dan banding 1. Sekian video kita mengenai persilangan di hibrid, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.